Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kita. Kembali lagi pada hari ini kita akan kebaktian online di rumah kita masing-masing. Minggu 17 Mei 2020 Gereja Baptis Indonesia Grogol. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita merenungkan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara di dalam keadaan seperti apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Panggilan berbakti kita dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakan secara silih berganti. Bapak Ibu bisa membantu saya walaupun di rumah. Pembacaan 1 saya akan membacakan, pembacaan 2 Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah dan bersama-sama. Bersama-sama, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Bersama-sama, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gamus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Bapak Ibu, bersama-sama, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memuji Tuhan dari NP 223 ayat 1 sampai 3, berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristusku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji bait yang kedua. Ku berdiri atas janji yang kudu, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji ku berdiri. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Bait yang ketiga. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri, ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Terima kasih Bapak Ibu sudah memuji Tuhan dengan baik. Saatnya kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan sampai seterusnya kami percaya bahwa Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kembali lagi kami beribadah bersama-sama, menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya penopang, sahabat kami, kekuatan kami, dan penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, saat ini kita akan memuji Tuhan.
Yaitu ada satu sobatku yang setia. Dialah Yesus, nama di atas segala nama. Kita bisa bertepuk tangan, memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. 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 Puji Tuhan, nama Yesus yang menghibur hatiku di saat susah dan senang. Dia Tuhan yang setia. Saat ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes 16 ayat 4b sampai yang ke-15. Saya mengajak Bapak Ibu lagi untuk membaca secara silih berganti. Pembacaan 1 saya akan membacakan. Pembacaan 2 Bapak Ibu akan membacakan secara silih berganti di rumah. Dan seterusnya sampai bersama-sama. Pembacaan 1. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Bapak Ibu. Bersama-sama. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu. Bersama-sama, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Terima kasih Bapak Ibu sudah membaca Alkitab yang akan dijelaskan oleh Pendeta Maurits. Panggilan berbakti dari Mazmur 50 ayat 14.
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Doa persembahan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan dan persepuluhan kami sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami siap memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat rekening yang sudah tertera, yang sudah dijelaskan. Saat ini kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan persembahan. Mari kumpulkan NP 291 ayat yang ketiga. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita kan tenang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, 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 pasti ada hasil, hati pun senang. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Morris dengan tema ada penghiburan bagimu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kita dan kita tetap teguh di dalam Tuhan karena Tuhan menjadi penghiburan. Firman-Mu pelita bagi kakiku akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terima kasih. Saya mengundang Pendeta Moritz untuk maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekarang waktunya kami akan belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami saat kami beribadah di rumah kami masing-masing sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Walaupun kami tidak bersama di gedung gereja ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau akan menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Layakan kami Tuhan, kuduskan dan tahirkan kami dari segala kelemahan dan dosa kami, dan juga pakai hamba-Mu untuk menjadi alat berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan dalam tema besar kita bulan ini, ketika harapan itu tetap ada. Dan nats yang kita sudah baca tadi dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4b sampai dengan ayat yang ke-15, kita akan belajar bersama-sama dalam subtema kita, ada penghibur bagimu. Di pekan ini, saudara, kita akan memperingati peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Kristus, yaitu kenaikannya ke surga. Tanggal 21 kita akan ada ibadah khusus lagi untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga adalah satu peristiwa penting dalam kronologi kehidupan Kristus di dunia ini, dan kita harus merayakannya sebagai satu momen yang sangat penting dalam kehidupan dan sejarah kehidupan kekristenan. Nah, saudara, pada waktu Yesus berbicara tentang semua hal ini yang berhubungan dengan kehidupannya, kita tahu bahwa hal itu telah menimbulkan dinamika dalam kehidupan murid-murid. Bahkan ketika dia berbicara dengan mereka selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada mereka. Dan pada puncaknya dia mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Sekali lagi, memang itu sudah sebelumnya dia bicarakan kepada mereka. Dalam rangkaian percakapan yang kita kenal dengan percakapan di malam terakhir Yesus, malam perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan dia ketika membicarakan bahwa dia akan menderita, artinya bahwa dia akan disalibkan dan dia akan mati 3 hari lamanya ada di dalam kubur dan kemudian akan bangkit dan akan kembali kepada Bapa. Hal itu telah menimbulkan kegelisahan, ada keresahan di dalam hati murid-murid. Tetapi di tengah kegelisahan mereka, ya kegelisahan itu kita bisa lihat tercermin dalam pernyataan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 1. Ketika Yesus mengingatkan mereka, Yesus menopang mereka dan menguatkan mereka dengan berkata, jangan gelisah hatimu, tapi percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan dia bukan saja menegaskan tentang kepada murid-murid supaya mereka jangan gelisah, tetapi di dalam percakapan-percakapan itu, di dalam pasal 14, kemudian dilanjutkan di pasal 16 yang tadi kita baca, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Seperti anak yang telah kehilangan ayah dan ibu menjadi yatim piatu di dunia ini. Tetapi ketika dia pergi, dia akan meminta kepada Bapa dan akan mengutus seorang penolong yang lain bagi mereka. Dan penolong yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Penolong yang lain yang juga disebut sebagai penghibur bagi mereka. Roh penolong bagi mereka. Roh Kudus yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Dan itu diungkapkan ya di dalam pasal yang ke-14 dan juga di pasal 16 yang tadi kita sudah baca. Yesus memberitahu mereka bahwa ada Parakletos yang akan diutus di tengah-tengah mereka. Ada penolong
yang akan dipanggil untuk mendampingi mereka dalam perjalanan mereka di rentan waktu hidup mereka di dunia ini. Yang akan hadir menyertai mereka selama-lamanya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, saudara-saudara bisa membaca di sana, dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, juga di dalam ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Yesus berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sendirian, tapi akan datang kembali kepada mereka. Dan di dalam ayat 7 dari nats yang kita baca tadi, kita mendapat satu penegasan yang menarik. Yesus berkata, namun demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kepergian Yesus ke surga adalah sesuatu juga yang penting atau yang perlu bagi murid-murid dan bagi kita semua. Karena kepergian Yesus itu menjadi tonggak penting kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Nah, Roh Kudus yang datang untuk menyertai baik murid-murid di 2000 tahun yang lalu maupun kita pada abad ini. Pertanyaannya, apakah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita orang percaya ketika ia datang kepada kita? Ketika ia diutus untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya. Nah, perikop yang kita baca tadi, pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-18 yang kita sudah baca, ayat 15 yang sudah kita baca tadi, ada 3 fakta tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, saudara, peran Roh Kudus ketika Roh Kudus datang ke dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Roh Kudus akan menyertai kita orang percaya selama-lamanya. Ya. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Itu diungkapkan jelas oleh Yesus di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan juga di dalam pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 ketika Yesus berbicara tentang hal yang sama, yaitu tentang penghibur, janji penghibur bagi mereka. Akan datangnya seorang penghibur atau penolong bagi mereka. Jadi sangat menarik saudara-saudara bahwa Yesus sebelum kematian dan kenaikannya ke surga memberikan janji penghiburan yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya, bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian di dalam dunia ini. Ya. Melewati tantangan, melewati ketakutan-ketakutan mereka yang mungkin terbayang ketika Yesus berbicara bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Yesus menghibur dan menguatkan mereka dan berkata, tidak, kamu tidak akan sendiri, akan ada penolong bagimu. Nah, mengapa perlu Yesus katakan ini? Ya. Yesus menegaskan ini kepada mereka oleh karena Yesus tahu. Kita tahu juga dalam pergumulan Yesus sebelum dia ditangkap. Dan ketika dia ada di Getsemani dan berdoa. Kemudian ketika dia kembali dan menemukan murid-murid sedang tertidur. Yesus juga tahu bahwa tidak nyaman ketika orang sendirian menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang sulit mungkin dalam kehidupan. Itu tentunya berat. Bagi Yesus saja dia harus menghadapi itu dengan begitu kuat pergumulannya. Dan karena itu dia tahu bahwa murid-murid dalam kegelisahan yang sama. Ketika mereka tahu mereka akan sendiri, Yesus menghibur mereka dan berkata bahwa
Dia akan mengutus seorang penolong bagi mereka. Tetapi bukan itu saja saudara, kita tahu juga Yesus tahu bahwa iblis yang senantiasa berjuang untuk mengalahkan dan menghancurkan orang-orang percaya juga adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Saudara juga karena itu kita tahu Yesus berdoa di dalam Yohanes pasal 17. Dari rangkaian percakapan dari pasal 13 itu Yesus juga bahkan berdoa secara khusus untuk murid-murid. Untuk kita semua orang-orang percaya supaya kita kuat menghadapi tantangan dalam pergumulan hidup kita. Menghadapi godaan dan upaya-upaya iblis dengan segala kuasa dan daya pikatnya untuk menghancurkan kita. Dan Yesus tahu bahwa karena kita menghadapi perjuangan hidup yang berat di dunia ini, bukan saja karena kita akan sendiri menghadapi ini semua, kita akan menghadapi kuasa setan yang begitu kuat, kuasa iblis yang begitu dahsyat ingin menghancurkan kita. Makanya Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Ya, Dia mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membimbing kita, untuk hadir di tengah-tengah kita sebagai pembela kita. Dan karena itu dalam sejarah dikatakan di kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 40. Roh Kudus kemudian setelah dia naik ke surga di hari yang ke-40 dari kematiannya, dari kebangkitannya. Dia naik ke surga dan 10 hari kemudian hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus kemudian memenuhi kehidupan orang-orang percaya di Yerusalem. Dan oleh karena itu ada banyak tanda-tanda yang dilakukan mereka. Nah pertanyaannya sekarang, kapan seseorang pada abad ini, saat ini bisa mengalami dan menikmati kehadiran dan penyertaan Roh Kudus di dalam hidupnya? Nah hal ini penting sekali kita ketahui. Dan untuk itu kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Tentunya ada ayat-ayat lain yang bisa dipakai sebagai pendukung dan penegasan terhadap kebenaran ini. Tapi berdasarkan Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saudara dan saya bisa mengalami kehadiran dan penyertaan Roh Kudus hanya ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita mendengar dan merespon Injil yang diberitakan kepada kita. Ya, di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh penebusan. Seluruhnya yaitu penebusan yang dijanjikan. Yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, dimeteraikan. Pada waktu kita percaya, berarti kita dimeteraikan, didiami oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini berarti satu kehidupan yang, satu pengalaman kehidupan yang sangat penting ketika seseorang didiami oleh Roh Kudus. Karena kekristenan tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tanpa pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kekristenan itu adalah sesuatu yang tidak memiliki kuasa. Kehidupan kekristenan yang tanpa kuasa Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus hanyalah kehidupan beragama semata. Itu hanya religiusitas. Tetapi kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus ini bicara tentang spiritualitas, kehidupan rohani yang dipenuhi oleh kuasa dan kehadiran Allah. Dan ketika Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, ya, saudara dikatakan oleh firman Tuhan, maka ada dua hal langsung terjadi. Ketika dia hadir, maka dia akan menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Dan kemudian itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 dan juga 2 Korintus 5 ayat 17. Dan pada waktu yang bersamaan menurut Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 dan Yohanes 1 ayat 12, pada waktu itu kita juga diangkat atau diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah penting.
Dan kehadiran itu akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ya, oleh karena itu saudara perlu memikirkan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Jika saudara mau mengalami kehadiran dan penyertaan Roh dalam kehidupan saudara yang akan menjadikan saudara sebagai manusia baru dan mendapat hak atau kuasa untuk menjadi anak Allah, saudara perlu percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Nah, yang kedua, dari ayat-ayat yang kita baca, saudara bisa lihat di ayat 13 dari pasal yang ke-16 tadi, kemudian juga di dalam pasal 14 ayat yang ke-26. Ya, di dalam pasal yang ke-16 ayat 13 saya baca dulu, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ketika Roh Kudus hadir, peran yang kedua yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah memimpin kita orang-orang percaya di dalam kebenaran. Memimpin kita di dalam kebenaran. Dalam pasal 14 ayat yang ke-26 juga dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara, Roh Kudus penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa kehadiran Roh Kudus, maka kita tidak bisa memahami wahyu Allah, firman Allah secara benar. Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong kita menerangkan firman Allah kepada saudara dan saya. Ya. Dia yang akan menolong kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21, saudara nanti baca sendiri. Ayat itu mengatakan bahwa tidak ada nubuat yang dihasilkan oleh karena keinginan manusia. Tapi semua nubuat adalah karya Roh. Dan oleh karena itu ketika orang mau memahami nubuat, yaitu firman Allah, orang harus memahaminya dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Selain itu, Roh Kudus juga menolong orang percaya untuk hidup di dalamnya. Untuk hidup dan menaati kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara baca dalam kisah di Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Pada waktu Paulus dan murid-murid yang lain yang bersama-sama dengan dia, mereka mau tetap di Asia Kecil, tetapi kemudian diarahkan untuk pergi ke Eropa. Dan kemudian mereka menaatinya di dalam Kisah Rasul itu. Ya. Jadi Roh Kudus dalam hal ini menuntun mereka untuk memahami, untuk melakukan apa yang mereka yakini sebagai penyataan Allah bagi mereka. Dan ketika mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Sangat luar biasa. Injil kemudian menyebar di seluruh Eropa dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah penting sekali. Saudara dan saya tidak akan bisa memahami kebenaran firman Allah tanpa kuasa Roh Allah bekerja dalam hidup kita, tanpa kuasa Roh Kudus mengilhami kita, memberi pengertian dan hikmat. Tetapi juga kita tidak akan punya daya dan kekuatan untuk menaati apa yang kita tahu sebagai penyataan Allah dalam hidup kita. Kecuali Roh Kudus memimpin kita dengan segala kuasanya untuk dapat menaati dan melakukannya. Seperti pengalaman murid-murid Yesus dan juga Rasul Paulus sendiri. Nah, saudara-saudara, yang ketiga dalam ayat yang ke-14 kita baca di sana, apa yang dikatakan? Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, Roh Kudus ketika hadir dalam hidup kita, Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kehadiran Roh Kudus dalam
kehidupan kita orang-orang percaya dan dalam kehidupan dunia ini bukanlah untuk membuat orang-orang percaya, saudara dan saya, menjadi sekedar menikmati hidup yang makmur, hidup yang senang, hidup yang berkelimpahan materi, atau hidup yang nyaman di dunia ini. Namun perhatikan, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dan penyertaannya dalam hidup kita adalah supaya Kristus dipermuliakan. Kehadirannya adalah untuk mempermuliakan Kristus, semata-mata itu. Menyertai orang percaya, menolong orang percaya, bukanlah membuat orang percaya menjadi nyaman dan hidup dalam kelimpahan materi, hidup dalam kehidupan yang mapan di dunia ini. Tapi supaya orang percaya memuliakan Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 1, ya kalau saudara baca ayat yang ke-20, ya Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan. Ya, jadi dia berkata yang sangat kurindukan. Karena dia mengerti bahwa tujuan hidup di dunia ini bukanlah untuk sekedar menikmati kenyamanan dari kehadiran Allah di dalam rohnya, di dalam atas hidup kita. Bukan untuk menikmati kehidupan yang mapan dan nyaman, tetapi supaya hidup mempermuliakan Kristus. Makanya dia berkata, sebab yang sangat kurindukan adalah Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah ini kebenaran yang penting. Kita hidup dalam kehidupan di zaman ini sebagai orang Kristen, kita didiami oleh Roh Kudus bukan untuk memperalat Roh Kudus agar memuliakan diri kita. Tetapi kita hidup sebagai orang-orang percaya adalah suatu kehidupan di mana kita harus membiarkan Roh Kudus memakai kita untuk mempermuliakan Kristus dalam hidup kita di dunia ini. Nah, bagaimana itu dapat dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus menolong kita untuk mempermuliakan Kristus dengan 4 cara yang menarik. Yang pertama, ia membentuk karakter kita sebagai orang-orang percaya. Saudara bisa baca di Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5 bicara tentang Roh Kudus. Ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25, dan kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan ada buah roh. Ada hasil karya, hasil daya upaya roh dalam hidup kita, yaitu menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, dan seterusnya. Ada buah roh yang menghiasi. Ini bicara tentang karakter kehidupan yang makin sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara dan saya tahu bahwa maksud Allah dalam karyanya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya adalah supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 hal itu dikatakan. Dan itu dilakukan oleh Roh Kudus dengan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita hari demi hari. Suatu perubahan karakter yang dilakukan oleh kehadiran roh dan kuasanya di dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus ketika dia hadir dalam menolong kita untuk mempermuliakan Kristus adalah dengan memperlengkapi kita dengan kuasa agar menjadi saksi Kristus. Ya, di dalam Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ketika saudara dan saya hidup sebagai saksi Kristus dalam kuasa, dalam pimpinan Roh Kudus, maka saudara dan saya sedang mempermuliakan Kristus. Karena kesaksian yang berhasil menurut definisi Bill Bright, pendiri dari Campus Crusade for Christ atau LPMI, dia berkata kesaksian yang berhasil itu adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil inisiatif atau prakarsa dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus untuk memberitakan tentang Kristus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kesaksian itu tidak akan mungkin berhasil. Dikatakan berhasil kalau tidak dilakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan bersyukurnya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan. Memperlengkapi kita dengan kuasa dunatonnya. Untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus
Dengan demikian kita dapat mempermuliakan Kristus di dunia ini. Nah, saudara yang ketiga, kalau kita lihat juga di sini bahwa Roh Kudus bekerja menolong kita untuk mempermuliakan Kristus adalah dengan cara memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani. Saudara nanti bisa baca itu dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8 dan juga di dalam 1 Korintus pasal 12. Paulus menguraikan tentang karya-karya Roh Kudus atau karunia-karunia Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Memperlengkapi orang percaya supaya dapat melayani Kristus melalui gerejanya. Dan dengan demikian Kristus dipermuliakan. Ketika setiap orang Kristen yang didiami dan dikuasai oleh Roh Kudus, diperlengkapi oleh Roh Kudus dengan karunia-karunia rohani itu, ambil bagian untuk melayani gereja, ambil bagian untuk menumbuh kembangkan gereja, ambil bagian untuk menolong gereja agar gereja dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan demikian kita mempermuliakan Kristus. Dan yang terakhir, Roh Kudus menolong kita untuk mempermuliakan Kristus dengan cara menolong kita dalam doa. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan Roh itu membantu kita dalam berdoa. Dia menolong kita mengungkapkan hal-hal yang keluhan-keluhan yang tidak terungkapkan di dalam hati kita. Roh membantu kita untuk berdoa, menggairahkan kita, memberi semangat, memberi kerinduan dan kemauan untuk berdoa. Tetapi sekaligus juga memberi dan memperlengkapi dengan kuasa doa. Supaya doa itu bukan sesuatu sekedar suatu kebiasaan saja. Tetapi menjadi suatu bagian dari kekuatan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Mengambil bagian dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Mengambil bagian dalam membiarkan Allah bekerja dalam kuasanya yang dahsyat dan hebat. Nah, saudara-saudara, jadi Roh membantu kita di dalam doa. Jadi kehadiran Roh Kudus sejak hari Pentakosta hingga hari ini ya adalah satu peristiwa penting sekali dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus sebagai pribadi ilahi yang diutus ke dunia setelah kenaikan Yesus Kristus adalah suatu penggenapan dari janji Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat 20 bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita tidak perlu takut. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada penolong, ada penghibur yang menyertai kita. Kita tidak sendirian. Setelah saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara yakin sungguh saudara telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara. Dia ada dalam hidup saudara menyertai saudara. Dan dia akan melakukan karya-karya besar dalam hidup kita. Penyertaannya yang pertama akan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Dia akan memimpin kita dari hari ke hari untuk terus memahami kehendak Allah. Melalui ketekunan kita membaca firman Allah. Dan juga kekuatan untuk taat. Kekuatan untuk melakukan firman Allah itu dalam hidup kita. Dan dia akan menolong hidup kita. Untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan Kristus. Melalui seluruh keberadaan hidup kita hari demi hari. Jadi saudara, hal ini akan menjadi kekuatan yang menghibur kita. Pengharapan yang menopang kita di tengah-tengah ketakutan yang sedang melanda dunia. Kegelisahan yang juga mungkin menghantui kita. Kita percaya ada penolong. Kita percaya ada penghibur. Kita percaya ada Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup kita. Karena itu mari berdoa. Supaya Roh Kudus terus memimpin saudara. Mari serahkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus untuk terus menopang saudara. Memuliakan Kristus di tiap hari hidup saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa di surga, berkatilah supaya firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan yang menghibur kami. Kami tahu kami tidak sendiri dalam menghadapi segala pergumulan di dunia ini. Karena Engkau Allah yang setia hadir dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia dalam Roh-Mu yang kudus yang sudah dimeteraikan. Akan terus menopang, menguatkan, menghibur kami.
dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang terus mempermuliakan Kristus di tengah-tengah segala keadaan hidup kami. Di tengah kesusahan kami, pergumulan kami, dan juga di tengah segala kebaikan dan kasih, berkat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikut kita akan mendengar sebuah pujian yang dari paduan suara Serafim yang mengajak kita untuk merenungkan dan menghayati firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sing
Terima kasih Paduan Suara Serafim yang sudah menolong kita merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan melalui lagu yang sangat indah. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita di minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kalau saudara tidak keberatan, mari berdiri bersama-sama dengan saya di rumah masing-masing. Dan kita akan arahkan hati kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Walaupun kami beribadah secara terpisah tempat di rumah kami masing-masing, hanya dengan keluarga kami, tetapi kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk semua rangkaian acara ibadah sejak awal hingga pada bagian akhir ini. Bersyukur untuk setiap pemberitaan firman dan penyataan-penyataan kebenaran Allah yang sudah kami dengar melalui pujian, doa, dan pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau di dalam kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi akan terus menyertai kami. Engkau telah memberi penghibur yang bukan saja menyertai kami selama-lamanya, tetapi yang tinggal di dalam kami. Oleh karena itu kami tidak akan takut lagi. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang mungkin menimpa kami akan tetap bergantung, berharap, dan percaya kepadamu. Tuhan terus memberkati setiap keluarga dalam kehidupan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol. Tuhan juga memberkati semua warga masyarakat di kota Jakarta ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit karena wabah COVID ini. Tuhan akan merawat mereka, melawat mereka dan memberkati menyembuhkan mereka. Dokter-dokter dan para medis lainnya di rumah-rumah sakit yang juga sedang diliputi dengan keseriusan dan kesungguhhatian untuk melayani orang-orang yang sedang menderita. Biarlah Tuhan kuatkan mereka, berkati dan pimpin. Engkau juga memberkati pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden bersama semua menteri yang ada dan juga semua kepala daerah di seluruh Indonesia supaya bisa bekerja sama dengan baik untuk ikut bersama-sama menyelesaikan persoalan wabah ini dan negara kami bisa keluar dari segala kesulitan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan terus bersama dengan kami, akan menopang kami dalam setiap pergumulan. Semua orang yang sedang mengalami kesusahan secara ekonomi, keuangan, dan mungkin persoalan-persoalan hidup lainnya akibat dari wabah ini, setiap anggota jemaat-Mu, Engkau yang hadir dalam hidup kami semua dan menopang kami. Dan seluruh rangkaian acara ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan sambil mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus, penghibur yang sejati, yang sudah dimeteraikan dalam hidup kami, kiranya terus menopang kami, menguatkan dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan yang memimpin aku, bait yang ketiga. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayangnya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua beserta keluarga. Shalom.